Psikiater atau dokter spesialis jiwa Dr. Santi Uliani MSc, SPKJ, menjadi salah satu narasumber dalam webinar Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN bertema, Perselingkuhan ASN, Cinta Terlarang, Masalah Menghadang. Menurut Santi, kasus perselingkuhan bukan sekadar masalah abstrak saja. Tapi perselingkuhan dapat dijelaskan dari sisi ilmiah yaitu kinerja otak maupun neurokimiawi. Perkenankan saya mulai membagikan materi saya di pagi hari ini, Bapak dan Ibu. Memang saya perlu membahas perselingkuhan ini dari sisi kinerja neurokimiawi otak gitu. Karena biar nggak terlalu sinetron gitu ya. Kalau cinta terlarang masalah menghadang nih kayaknya udah sinetron yang nanti belakangnya pakai azab gitu. Jadi saya akan membahas dari sisi kinerja neurokimiawi otak. Kenapa? Supaya Bapak dan Ibu memahami bahwa kita tidak hanya berbicara tentang sesuatu yang abstrak, tapi perselingkuhan ini sangat-sangat ada penjelasannya dari sisi otak maupun neurokimiawinya. Secara populer Bapak dan Ibu, perselingkuhan ini disebut dengan infidelity. Nah, infidelity ini adalah pelanggaran sebuah kepercayaan, pengkhianatan sebuah hubungan, pemutusan sebuah kesepakatan. Jadi kalau dalam hubungan rumah tangga Bapak dan Ibu atau hubungan pacaran Bapak dan Ibu, ini sudah ada pelanggaran kepercayaan, ada pengkhianatan dalam hubungan dan kesepakatan yang diputuskan sepihak, maka ini bisa disebut dengan selingkuh. Sedangkan perzinaan atau adultery ini adalah kecurangan saat menikah, tidak setia atau pelanggaran terhadap kontrak pasangan atau kontrak yang diklaim berkaitan dengan eksklusivitas hubungan emosional dan seksual. Jadi yang namanya hubungan seksual itu eksklusif ya Bapak dan Ibu, hanya boleh dengan istri atau suaminya aja. Jadi bukan boleh simpan pinjam kayak koperasi gitu Bapak dan Ibu ya. Jadi ini eksklusif. Ketika itu terkhianati, termasuk hubungan emosionalnya, maka itu adalah sebuah perzinahan. Baik, saya akan masuk ke sini Bapak dan Ibu. Kalau berteman dengan saya, kayaknya nggak bisa bahasnya kalau hanya secara sesuatu yang abstrak aja. Mari kita lihat otak kita Bapak dan Ibu. Kalau kita bicara perselingkuhan, otak yang paling berperan di dalamnya adalah yang namanya area limbic system, Bapak dan Ibu. Jadi limbic system ini ya, hipotalamus, amigdala, hipokampus, ini adalah yang nanti berperan dalam pengelolaan emosi dan kaitannya dengan hasrat seksual kita. Lalu ada yang namanya otak bagian depan. Ini adalah area otak untuk motivasinya Bapak dan Ibu, planning, dan keputusan-keputusan yang sifatnya logik dan eksekutif. Ketika terjadi perselingkuhan, maka limbic system ini mendominasi dan area otak depannya Bapak Ibu ini terjadi penurunan fungsi. Nah, kenapa bisa begitu? Karena limbic system inilah yang nanti berperan dalam lust gitu. Apa sih lust gitu ya? Jadi lust itu adalah hasrat seksual atau desire kalau kita bicara perselingkuhan. Tetapi sebenarnya definisinya bisa lebih luas. Nah, kenapa kita bahas tentang ini Bapak dan Ibu? Hipotalamus tadi yang saya sampaikan, ini memproduksi zat yang namanya dopamin, Bapak dan Ibu. Waduh, dopamin ini nih zat yang bikin enak, ya, semangat, gembira, euforia, gitu. Dopamin ini bagus, tapi dopamin ini juga bahaya. Kalau Bapak Ibu dependen dengan dopamin dari luar yang tidak sehat, maka Bapak dan Ibu bisa adiksi atau kecanduan terhadap hal tersebut, padahal hal tersebut salah. Adiksi apa? Adiksi terhadap milik orang, ya kan? Adiksi terhadap pornografi, adiksi terhadap judi online. Nah, ini hal-hal kayak gini ini akibat perbuatan dari dopamin. Dan kalau Bapak Ibu nggak aware dari awal, ini akan terperosok semakin jauh dan semakin jauh lagi. Nanti oksitosin dan vasopresin akan saya jelaskan di belakang. Nah, kemudian ada pituitary gland yang nanti akan meregulasi hormon Bapak dan Ibu. Jadi hal-hal inilah yang terjadi di otak ketika Bapak Ibu mengalami atau mulai terjadi ketertarikan yang bisa berujung kepada perselingkuhan. Saya akan masuk ke sini dulu. Nah, ini disebut dengan lust. Lust ini adalah port de entrée atau pintu masuk dari perselingkuhan, Bapak dan Ibu. Lust adalah satu kondisi tekanan psikologis yang kemudian memunculkan adanya desire atau keinginan yang sangat intens terhadap sesuatu, Bapak dan Ibu. Terhadap sesuatu atau situasi. Atau misalnya satu benda.
gitu. Jadi kalau saya bicara lust tidak hanya bicara tentang nafsu seksual saja, tapi ini juga bisa tentang nafsu kekuasaan, jabatan, tentunya tadi seksual, harta, makanan ya. Jadi lastnya ada makanan juga Bapak dan Ibu kayak saya gitu ya. Udah makan di rumah, jalan-jalan ke mall ngeliat donat masih pingin aja makan donat gitu. Akhirnya obesitas gitu ya. Jadi last ini adalah satu bentuk keinginan menguasai yang kita nggak bisa bendung kalau kita nggak belajar dan berlatih mengendalikan itu. Nah, bicara khususnya tentang perselingkuhan, tahapan last ini adalah tahapan di mana hormon testosteron dan estrogennya ini mendominasi Bapak dan Ibu. Jadi misalnya Bapak dan Ibu nih, ngelihat kok di kantor ada yang bening, kok di jalan ada yang cerah, kok sepertinya ada yang menggoda. Nah, testosteron dan estrogen Bapak Ibu ini mulai dikeluarkan sama hipotalamus. Nah, ketika hormon testosteron dan estrogen ini mendominasi, muncullah tadi perasaan desire gitu. Tapi apakah lust ini harus diturutin Bapak dan Ibu? Apakah lust ini harus ditindaklanjuti? Kan pertanyaannya di situ. Apa Bapak Ibu tiap kali ada yang ngelihat yang bening harus ditindaklanjutin nih? Apa Bapak Ibu ketika ngelihat ada yang ganteng-ganteng lewat harus segera ditindaklanjuti? Kalau kayak gitu repot ya, orang dandan cantik mah ganteng di mall tuh ditindaklanjutin banyak orang gitu ya. Bisa berabe nih Bapak dan Ibu ya. Nah, apa yang terjadi ketika kemudian hipotalamus memproduksi testosteron dan estrogen dan kita tidak mengendalikan itu, tidak mampu mengembalikan pandangan, kalau dalam bahasa di keagamaan menundukkan pandangan gitu ya. Jangan sampai ngelihat yang di ono, yang di sini, yang di situ gitu ya. Supaya kita itu bisa mengendalikan apa tadi yang disebut dengan desire Bapak dan Ibu. Jadi mengendalikan seks hormon kita. Tapi nundukin pandangannya juga jangan ngelihat ke HP yang isinya scroll-scroll yang menggoda juga ya Bapak dan Ibu ya. Tundukkan pandangan tuh yang sebenarnya, jangan dilanjutkan lihat sesuatu yang menggoda tadi gitu. Nah, kemudian apa yang terjadi? Fase lust ini kalau Bapak Ibu tidak bisa kendalikan, maka Bapak Ibu pasti akan mengalami yang namanya pengambilan keputusan yang salah. Karena kalau lust ini dilanjutkan, Bapak Ibu akan masuk ke dalam fase yang namanya attraction. Jadi, ketika ada lust, desire muncul, harus segera dicegah, harus segera dihentikan, supaya nggak masuk ke attraction. Apa itu attraction? Karena ketika masuk ke attraction, Bapak dan Ibu, akan memunculkan terjadinya amigdala hijack. Jadi si otak bagian logika, pengambilan keputusan ini kayak disabled gitu. Nggak bisa menentukan mana yang benar, mana yang salah. Kalau Bapak Ibu nggak bisa kendalikan lustnya. Udah tahu punyanya orang tetap aja ya di sliding. Udah tahu suami orang tetap aja ya diikutin gitu. Jadi berbahaya sekali karena apa? Ternyata sangat mempengaruhi pengambilan keputusan. Baik, kita akan masuk ke fase attraction. Nah, kalau Bapak Ibu enggak stop nih lastnya, Bapak Ibu masuk tuh ke attraction. Padahal kalau udah attraction Bapak Ibu, aduh, ini mah sudah menghadirkan yang namanya perilaku reward Bapak dan Ibu. Jadi reward ini ya, kalau kita dapat sesuatu yang enak tuh pingin balik ngelanjutin lagi. Enak nih, seru nih, asik nih, dopaminnya dapat. Bapak Ibu mau lagi, dan mau lagi. Apalagi ketika norepinefrin sama adrenalin tuh berperan serta. Deg-degsir gitu ya. Aduh, kalau ngeliat kok deg-degan banget sih. Tangannya sampai gemeteran. Rasanya dak-dik-duk-der, dak-dik-duk-ser gitu kan. Ini Bapak Ibu bukan serangan jantung. Tapi Bapak Ibu serangan dopamin, norepinefrin, dan adrenalin. Dan ini tanda-tanda salah. Jadi kalau Bapak Ibu ngelihat yang bukan punya Bapak Ibu, kok deg-degsir, itu salah. Ke Bapak Ibu ngelihat bukan punya Bapak Ibu, kok Bapak Ibu rasanya kayak pingin ikutin terus, pingin kepoin terus, itu salah. Tidak diperkenankan, karena begitu. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.